Welcome back to our channel, DSP Styling Works. Balik lagi sama gua Rendro, gua Martin, dan gua Keima. Pernah ngebayangin gak sih ngebawa Toyota Hilux Rangga Sadeva BDSP berasa bawa basecamp kita ke pantai? Jadi dalam kesempatan kali ini gue pengen ngebahas nih desain dari Sadeva Overland kita. Kebetulan bersama kita udah ada Om Kemas nih, our design untuk Toyota Rangga. Om Kemas, gini deh, gue mau nanya. Oke. Kalau gue lihat ini kan secara penilaian gue ya, ini tuh stylish banget lah, nggak ketinggalan zaman. Tetap pokoknya untuk segala medan desain ini oke. Tolong cerita dong, ini gimana sih Om Kemas ini dapat atau terinspirasi dari mana sehingga bisa tercetus desain seperti ini? Oke Om, jadi kalau untuk desain yang Toyota Hilux Rangga Sadeva ini, kalau untuk bagian depannya itu tetap orisinil. Jadi nggak kita rubah, cuman kita tambahin beberapa part lah. Dan secara bentuk double cabinnya ke belakang itu kita tetap mempertahankan desain utamanya. Jadi banyak seperti sudut-sudut yang kotak-kotak gitulah. Dan gua terinspirasi dari Land Cruiser 70. Land Cruiser itu kan kesannya itu tough banget ya, laki banget. Dan gua lihat di Toyota Hilux Rangga ini kesan itu tuh udah menempel. Jadi gua mengadopsi desain dari Land Cruiser 70 tersebut. Dan yang paling dominan dari desain ini sih pasti di bagian belakangnya ya, karena ini peruntukannya untuk camping, untuk berkemah di luar. Jadi kita tambahin beberapa part untuk kebutuhan camping. Dan karena di Indonesia sendiri itu alamnya luas, banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi dan kita berkemah di situ, daripada bayar hotel mahal, kenapa nggak di mobilnya aja sekalian. Jadi dari situ awalnya. Terus kalau dari desain nih, udah kan. Nah, kalau gua lihat nih, ini juga material kan kagak kaleng-kaleng ya. Iya. Gimana nih kalau terkait dengan ini Om Martin, material-material yang digunakan? Ya, jadi kan seperti yang tadi udah dibilang nih, bagian depan kita nggak banyak berubah, tetap mempertahankan ya Toyota Rangga tuh seperti ini. Yang kita tambah cuma di second row untuk penambahan double cabinnya, sama, nah itu yang paling belakang. Jadi kita bikin satu box ya, kita sebutnya box camper. Nah itu berbahan dasarnya plat galvanil, ditambah lagi untuk panel pintunya kita pakai plat aluminium gitu. Jadi kita bikin konsep kotak. Kenapa kotak? Karena kan balik lagi Rangga ini kan serba kotak gitu loh. Jadi biar sama dari depan ke belakang, tetap nggak ada perubahan yang aneh gitu kan. Jadi kita bikin kotak. Gitu. Ya. Iya. Jadi ya udah tinggal misalnya lu bawa mobilnya mau kemana, kayak misalnya sekarang nih kita lagi di pantai nih, parkir, kita buka awningnya udah nggak panas, hujan juga ya udah nggak terlalu basah ya. Terus di atasnya juga kan ada lagi roof tent. Jadi kalau misalnya lu habis main apa capek mau tuker baju, mau rebahan dulu, bisa di atas gitu. Oke, Tin. Ini kan gue yang desain, dan gue pasti koordinasi sama lo untuk bagian produksinya dong. Dan kita banyak beberapa tambahan yang unik di mobil ini. Jadi kasih paham Rendro, terutama bagian ini, mekanisme bracketnya. Itu salah satu apa ya, bisa dibilang inovasi dari kita nih. Karena kan kita mau bawa barang yang nggak enteng gitu loh. Kalau misalnya full box ini terisi, ada isinya, itu kan berat. Nggak mungkin nih kita cuma tiap kita berhenti harus turun naik, capek gitu. Nah kita bikin satu mekanisme. Jadi tetap si full boxnya ini bisa kita keluarin, tapi effortnya nggak terlalu repot kayak kita turunin langsung dari unit. Gitu. Jadi kita bikin sliding down ke bawah. Jadi pertama buat memudahkan buka tutupnya. Jadi kalau misalnya kita tetap di dalam, kita buka tutup kan repot ya, nggak luasa untuk ngambil loading isinya juga susah. Nah kita turunin kayak gini, pakai sliding heavy duty. Ini kekuatannya bisa sampai 120 kilo. Jadi untuk berat udah
kita perhitungkan gitu. Betul gitu. Dan terutama di sini kan ada kelistrikan juga, Tin. Ada Di sini juga ada bahan bakar untuk genset. pasti. Nah, yang pasti kalau ada dua bahan yang ya bisa dibilang itu sedikit berbahaya ya, kita juga punya sistem safety-nya dong. Ada. Nah, kita makanya untuk kelistrikan sendiri, safety-nya kita nggak langsung listrik yang penting masuk ke mobil bisa dipakai, enggak. Tapi kita pakai MCB di dalam bawah kompartemen yang bawah kayak gitu, tapi yang sebelah kanan, sebelah kanan itu kita pakai MCB. Jadi kenapa pakai MCB? Jadi kalau ada sesuatu hal yang nggak diinginkan nih, konslet atau apa, MCB-nya langsung bisa kita turunin gitu. Terus untuk bahan bakar, nah itu di belakang kan ada jerigen. Jerigen itu kita khusus memang untuk bahan bakar isinya. Jadi nggak kita pakai jerigen air, enggak gitu. Jadi kita pilih memang proper untuk bahan bakar, dan safety-nya pun ya udah bisa dibilang itu udah safety sih, karena setiap camper van atau hobis motorhome kebanyakan udah pakai pakai jerigen yang seperti itu. Oke, Om Martin, sekarang gini nih, kayak kita nih sekarang lagi di pantai nih. Kalau listriknya itu sumbernya dari mana sih, Om? Nah, kalau kita di outdoor itu kan belum tentu kita bisa nemuin sumber listrik yang bisa kita pakai nih. Kecuali kalau kita nemu campsite yang emang udah proper dan udah ada sambungan langsung, itu kita bisa langsung nyolok ke listrik PLN. Nah, kalau misalkan kita nggak ada listrik, nah kita ada yang kita bisa jadiin sumber listrik utama di camper van ini. Ada genset di sebelah sana. Nanti kita lihat ke sana aja sekalian ya. Oke deh, kalau gitu kita lihat aja barangnya biar enak. Oke, yuk. Ayo Om Kemas. Nah, ini kita ke sebelah kanan mobil. Nah, itu tuh. Nah, ini yang tadi gue bilang nih. Kalau kita lagi di explore di alam yang nggak ada colokan listrik sama sekali, nah ini jadi sumber listrik utama di mobil camper van. Ya, jadi kita kasih genset, kita pakai yang silent 2000 watt. Jadi kapasitasnya udah lumayan besar, jadi cukup buat cooler box, buat misalnya yang hobi kopi bisa tetap pakai mesin kopi. Nah, itu jadi udah cukup memadai sih sebenarnya. Oke, berarti ini yang tipe silent, tidak berbau, Ya, dan juga secara suara dia aman ya. ya, low ini ya. noise. Nah, sekarang gini kan tadi balik lagi ke desain Om Kemas ya. Kita kan kenapa lu kepikiran pakai ada roof tent, dan speknya apa sih ini, kekuatannya berapa sih, jumlah orangnya berapa sih ini? Jadi kenapa dipakein roof tent dan tangga ini ya? Karena kan namanya aja camping, kita berkemah di entah itu di hutan, di pantai atau di mana ya. Dan daripada balik lagi tadi bayar hotel mahal, jadi kenapa nggak kita tidur di mobilnya itu sendiri? Dan ini tuh cukup kuat. Jadi ini kapasitas untuk orang dewasa itu sebetulnya normalnya 2 orang, tapi bisa dimaksimalkan 3 orang dengan beban totalnya Ya. 150 kg. Oke, Jadi jadi ya, orangnya itu 60 kg. 60 kg. Ya udah dong. Kita boleh dong ngobrol di sini, kayaknya Bisa enak nih. ngobrol aja. Kita sambil lepehan. Yuk. Toyota Hilux Rangga Sadefa by DSP Styling tidak hanya sebuah alat transportasi, tetapi akan membuat perjalanan kita penuh dengan makna dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Nah, buat teman-teman nih yang mau punya mobil kayak gini, kemana Mas? Ya, jadi buat lu semua yang misalkan tertarik untuk bikin mobil kayak gini atau ada yang mau tanya-tanya dulu spesifikasinya, harganya, boleh. Silakan hubungi nomor di bawah ini aja. Kita anytime pasti kita jawab. Nih, Oke? jangan lupa share, komen, subscribe, dan like video-video dari DSP Styling Work Channel yang nantinya juga bakalan banyak lagi nih kita share video-video dari Betul. produk-produk mobil yang kita bikin yang pastinya nggak kalah seru dari yang camper van sekarang. Oke, mantap. Kalau gitu, ayo guys, kita turun ke pantai kita. Oke. Berenang kita. Thank you boys.